Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi di video ini saya ingin ngebahas mengenai video yang menurut saya ini merupakan salah satu bentuk kesyirikan, ya, dan kita perlu untuk mengingatkan kepada teman-teman dan juga kepada orang yang menyampaikan supaya tidak jatuh kepada syirik dan juga tidak menjadi orang yang musyrik. Karena kita sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, ya, tentunya diperintah oleh Allah untuk saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan juga saling mengingatkan dalam berbuat sabar. Di video ini saya ingin mengingatkan, saling mengingatkan saja sebagai manusia dan juga tidak ada bentuk ingin mengkritisi, karena siapa saya juga belum mumpuni ketika saya ingin mentahdzir seorang ulama ataupun seorang yang dikatakan cucunya Nabi Muhammad SAW ataupun yang mengaku bahwa memiliki darah keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa video yang menampilkan bahwa Habib ini sedang berceramah di depan kelompoknya mengenai ketika minta kepada seseorang yang dianggap oleh mereka adalah seorang waliullah yang punya banyak karomah. Ya, langsung kita lihat aja videonya. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad ta'agli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas, kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman. Oke, nah jadi di video itu Habib Hanif ya menyebutkan bahwa ketika kita meminta, yaitu bilangnya ke Umar Mahdhar. Untuk apa? Ya seperti yang dijelaskan tadi itu. Ya, jadi ini merupakan bentuk kesyirikan. Ketika kita meminta kepada seseorang yang sudah wafat dan menganggap orang tersebut memiliki karomah, ya, dan menganggap bahwa kuburannya adalah kuburan yang keramat dan mampu menghasilkan banyak sesuatu dan mampu menghidupkan orang yang masih hidup. Maksudnya mampu memberi nafkah, mampu memberi rezeki. Kan banyak yang mengatakan seperti itu ya. Nah, ini merupakan bentuk kemungkaran dan di sini saya ingin mengatakan bahwa ketika kita meminta, ketika kita punya hajat, kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka saya akan aku berikan, gitu loh. Jadi kalau misal kita punya kebutuhan, kalau kita punya hajat, langsung aja minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya kan beriman ya, mengaku cucu Nabi Muhammad SAW. Namun ajarannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan bentuk kemungkaran, teman-teman. Menurut saya ini salah satu alasan mengapa banyak orang yang mencurigai hubungan darah dari golongan Ba'alawi ini dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kan banyak tesis yang menjelaskan dan juga banyak kiai-kiai juga yang sudah menjabarkan dan juga ahli nasab juga sudah menjabarkan bahwa memang nasab dari Ba'alawi ini terputus atau dengan kata lain tidak tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk hal itu saya tidak terlalu ingin membawa ini ke arah situ karena memang bukan saya ahlinya. Cuma saya ingin mengkoreksi ajarannya ya, yang mengajarkan kepada kita bahwa ini saya tidak tahu, wallahu a'lam, ini sedang mengajarkan atau sedang menceritakan, tapi intinya ya, kalau seperti ini bentuk dakwanya, seperti ini materi yang disampaikan, ini nantinya akan banyak orang yang berdatangan kepada makamnya si Umar Mahdhar ini, kemudian meminta-minta di sana karena sudah menganggap bahwa ketua kelompoknya ketika kita minta ke Umar Mahdhar bakal dikabulin gitu. Jadi ini merupakan suatu kemungkaran yang memang harus kita ingatkan gitu loh. Kita sebagai muslim ya ayo kita ingatkan bahwa ini merupakan kesalahan dan minta tolong yang seperti ini jangan dipercaya. Saya percaya dengan waliullah ya. Waliullah memiliki karomah dan banyak juga ayatnya yang di Al-Qur'an dijelaskan bahwa memang karomah itu ada. Namun ketika seorang wali itu wafat, ketika seorang wali ini wafat, orang yang dianggap wali ini ya sudah tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ketika cucu Adam wafat, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 ya.
amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak yang soleh. Jadi tidak ada Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ketika wafat mintalah kepadaku. Karena gini loh, kalau misal kita menganggap bahwa waliullah ini merupakan orang yang memiliki keramat ya, yang berkeramat dan juga memiliki kemuliaan di sisi Allah, ayo kita coba renungi dan fikirkan, siapakah orang yang paling mulia di dunia ini? Nabi Muhammad SAW tentunya. Lalu kenapa para sahabat, para khulafaur rasyidin, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, tidak meminta ke kuburannya? Tidak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tidak. Khulafaur rasyidin tidak mengajarkan seperti itu, tidak mencontohkan seperti itu. Karena kita kalau beragama ini sudah ada tuntunannya. Nabi Muhammad SAW, jangan membuat sesuatu amalan yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan justru malah membawa kepada kesyirikan. Ini bisa jatuhnya bahaya, karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghilangkan kesyirikan, di masa waktu itu, masa jahiliyah, ya, menghilangkan kesyirikan di zaman tersebut supaya kembali lagi ke Allah, ya, menyembah Allah, menjelaskan tauhid. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah tauhid, karena banyak orang waktu itu di zaman tersebut, banyak orang yang menyembah patung-patung, kemudian punya aliran animisme, dinamisme, dan lain-lain hal. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW ada untuk mengajak orang-orang yang tadinya menyembah berhala, animisme, dinamisme, mengajak untuk menyembah Allah, karena Allah Tuhan semesta alam. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah jelas Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas gitu. Jadi kalau memang mengajak ke hal yang seperti ini merupakan sesuatu yang salah. Ini merupakan bentuk kemungkaran dan juga bentuk kesyirikan. Ya, jangan diikuti. Kembali lagi ke topik yang tadi. Nabi Muhammad SAW merupakan pedoman kita dalam beragama. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ya berarti sudah lengkap, sudah sempurna agama ini. Sudah tidak ada perlu yang ada ditambahkan dan juga dikurangi. Karena kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radda. Barang siapa yang melakukan amalan tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka amalan tersebut akan tertolak. Dan juga Nabi SAW berpesan bahwa ikutilah sunnahku dan juga sunnahnya khulafaur rasyidin. Dan juga di bawahnya juga itu ada kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Jadi sesuatu yang ditambah-tambah bid'ah, maka dhalalah, tersesat, dan kullu dhalalatin finnar, dan orang yang tersesat neraka tempatnya. Jadi orang yang pelaku bid'ah, apalagi mengajak kita kepada bentuk kesyirikan ini, sangat hati-hati. Apalagi mereka mengklaim bahwa mereka merupakan orang yang memiliki darah nasab, ya, nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan bentuk kesyirikan. Karena kalau memang betul mereka adalah seorang yang memiliki nasab kepada Nabi Muhammad SAW, seharusnya mereka mencontoh perilaku dari Nabi Muhammad SAW, bukannya malah menyimpang seperti ini. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mari kita berpikir dengan jernih, menggunakan akal pikiran kita, belajar lagi ilmu agama. Karena ilmu agama ini penting teman-teman, apalagi tauhid. Karena untuk memulai suatu ibadah, ya, karena rukun Islam sendiri yang pertama adalah syahadat. Ini mengartikan bahwa yang dipelajari pertama merupakan tauhidnya. Syahadat itu tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iman di sini memang betul-betul menyerahkan kepada Allah, berserah kepada Allah, yakin bahwa Allah Tuhan, yakin bahwa Allah lah tempat untuk meminta, tempat bersujud, tempat meminta pertolongan, dan tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang pantas untuk disembah selain Allah. Kita perlu berpikir lagi, perlu mencari ilmu lagi, dan tolong jangan percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Karena ini bisa terjerumus kepada bentuk kesyirikan, teman-teman. Jadi ayo kita berpikir lagi lebih jernih, kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita, dan carilah kebenaran itu. Selalu mencari kebenaran, walaupun kita sekarang lagi tersesat, ya, tapi terus carilah kebenaran itu, ya teman-teman. Terus ketika kita sudah ketemu kebenaran, peganglah agama. Kata Nabi Muhammad SAW, peganglah sunnahku, walaupun dengan gigi geraham. Jadi memang kita harus pegang kuat-kuat sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan juga sunnahnya khulafaur rasyidin, tanpa menambah-nambahi, tanpa mengurang-urangi. Jadi tidak melakukan bid'ah seperti itu intinya. Dan memang orang, kata Nabi SAW sendiri, orang di akhir zaman ini yang berpegang teguh pada agamanya ibarat orang yang sedang memegang bara api, ya. Walaupun kita dihina, dicaci, dimaki, nggak apa-apa teman-teman. Nabi Muhammad SAW juga dulu ketika hijrah
ketika mendakwakan Islam, mendakwakan ya tauhid juga dihina, dicaci, Jadi minta tolong kuatkan lagi iman kita, pelajari ilmu agama ini, kuatkan akidah, dan jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya oleh orang lain. Oke teman-teman, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf apabila menyinggung salah satu kelompok, menyinggung orang, ya saya tidak bermaksud untuk menyinggung hal tersebut, karena memang di sini saya ingin menyampaikan kebenaran yang saya ketahui, dan juga saya ingin saling mengingatkan antar sesama muslim. Kita sesama muslim, sesama mukmin. Islam ini agama yang damai teman-teman. Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Mari kita terus mempelajari, mari kita terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kesalahan itu murni dari saya, dan jika ada kebenaran yang saya sampaikan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.